Berikutnya, pertimbangan yang bisa kita lakukan yaitu mengenai lain-lain. Ya, lain-lain itu ada banyak yang bisa kita bahas, diantaranya yaitu pembukuan atau pencatatan. Jadi pembukuan itu wajib apabila dia punya penghasilan di atas 4,8 miliar per tahun. Tapi bagi yang di bawah 4,8 miliar per tahun itu merupakan pilihan. Jadi yang namanya pencatatan dan pembukuan itu dilihat berdasarkan peredaran bruto setahun. Seperti itu. Kalau misalkan bedanya adalah kalau pembukuan itu nanti pada saat perhitungan pajaknya itu dari laba. Tapi kalau misalkan pencatatan itu nanti dilihatnya dari peredaran bruto. Sekarang kita bahas apa itu pembukuan. Jadi pembukuan itu pencatatan transaksi keuangan. Jadi di sini dijelaskan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang di dalamnya ada harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, berarti kalau di sini bisa kita simpulkan yang namanya pembukuan itu wajib minimal membuat yang namanya laporan laba rugi, dan yang kedua adalah neraca. Jadi dua laporan keuangan ini harus kita sediakan untuk kepentingan pajak. Laba rugi, pajak ingin mengetahui labanya, neraca ingin mengetahui berapa besar dia punya kekayaannya. Seperti itu. Nah, makanya di sini yang namanya pembukuan itu adalah berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, adapun pencatatan atau yang dikatakan sebagai norma perhitungan itu lebih sederhana. Kenapa? Karena yang namanya pencatatan itu adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur. Sebagaimana tadi dijelaskan, yang namanya pencatatan itu dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar banyaknya peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak. Seperti itu. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah dasar perhitungan pajaknya. Apabila pembukuan itu nanti yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah laba rugi, adalah laba, ya. Tapi kalau misalkan pencatatan, ya, jadi sekali lagi pembukuan itu dari laba, ya. Kalau pencatatan dari peredaran bruto, seperti itu. Kemudian wajib pajak itu boleh melakukan pembukuan meskipun dia di bawah 4,8 miliar. Syaratnya harus diberitahukan dulu kepada DJP minimal dalam jangka waktu 3 bulan pertama, seperti itu. Nah, setelah kita tahu pencatatan seperti ini, pembukuan seperti ini, kita tahu, oh ternyata yang lebih ribet adalah pembukuan. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan dalam hal itu. Pertama, karyawan yang mengerjakannya. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pembukuan, maka ada karyawan dong yang harus menyiapkannya. Seperti itu. Jadi karyawan yang mengerjakan itu, minusnya, kekurangannya itu pasti dia akan menambah biaya. Ada staff accounting atau staff pajak yang disimpan. Tapi kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan informasi keuangan yang lebih akurat. Karena kan di sana ada laporan laba rugi, berapa pendapatannya, berapa biayanya, kemudian berapa kekayaan aset yang kita miliki, persediaan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Karena tapi kekurangannya itu jika menambah karyawan maka akan menambah beban gaji
Kemudian yang keduanya dilakukan terus-menerus. Nah, ini ya harus konsisten, tidak bisa misalkan ada tahun 2022 ya, 2023, 2024 misalkan. 2022 pembukuan, 2023 tidak pencatatan, 2024 pembukuan. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Harus konsisten. Kalau 2022 melakukan pembukuan, maka 2023, 24, 25 selama nama perusahaannya itu kemudian berbisnis di situ, maka tetap harus menggunakan pembukuan. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan. Karena penyimpanan itu minimal 10 tahun. Kenapa? Karena DJP itu boleh memeriksa yang dokumen yang lebih dari kurang dari 10 tahun. Jadi kalau misalkan masih 4 tahun, 8 tahun nggak boleh. Kemudian yang keempat itu pemahaman atas standar yang sudah ditetapkan dan perubahannya. Nah, ini berhubungan dengan pengetahuan tentang laba fiskal karena kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi ketika kita menentukan berapa jumlah laba fiskalnya, maka harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Maksudnya yang berlaku itu yang terbaru. Kalau misalkan yang terbarunya adalah 5% kali 60 juta, maka kita harus menggunakan itu. Dan sebagai staf pajak atau manajer pajak atau bahkan direktur harus tahu tentang hal ini. Seperti itu. Ya, itu tentang pembukuan dan pencatatan mana yang lebih menguntungkan. Itu tergantung kepada kondisi kita atau kita ingin mengkondisikan tertentu juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah tentang pengakuan penghasilan. Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis. Jadi nanti akan dibagi siapa yang menerima penghasilan itu, wajib pajak orang pribadi ataukah badan. Kalau orang pribadi berarti makin banyak penghasilannya, makin besar juga tarif pajak yang akan dikenakan. Tapi kalau misalkan badan nanti terpisah. Ada penghasilan-penghasilan yang masuk ke pribadi, ada penghasilan-penghasilan yang masuk ke badan. Kalau masuk ke badan berarti itu penghasilannya badan, maka akan dikenakan tarif badan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kewajiban pemungutan pajak. Apabila kita memilih untuk menjadi bentuk usaha badan, maka akan ada kewajiban untuk memungut pajak. Itu pekerjaan lagi. Karena kita diamanahi oleh undang-undang, diamanahi oleh Fiskus untuk memungut pajak. Gitu ya, untuk dititipkan. Seperti PP 21, 22, 23 dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaannya bertambah. Karena bertambah, dampaknya apa? Ada biaya yang harus kita keluarkan untuk itu, gitu ya. Makanya nanti akan berdampak kepada harga jual, sehingga harga jualnya pun akan disesuaikan karena ada pajak yang harus kita bayarkan. Misalkan ketika kita melakukan impor barang. Nah, impor barang itu kan ada pajak meskipun barangnya misalkan $10.000. Kemudian ada pajaknya misalkan anggaplah $300, berarti kan kita HPP-nya nambah kan, yang asalnya 1.000 menjadi 1.300. Nah, itu berakibat kepada harga jualnya yang meningkat. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban utang pajak. Nah, ini yang harus kita perhatikan secara seksama. Karena kalau ketika kita memilih untuk menjadi perseorangan, ketika kita memiliki utang pajak, maka yang nantinya akan dipaksa untuk membayar adalah kita sebagai orang pribadi. Jadi semua aset atas nama kita, meskipun tidak berhubungan dengan kegiatan usaha kita, itu akan diambil ketika masih kurang. Tetapi kalau misalkan menjadi badan, itu tidak. Ketika misalkan aset-aset yang dimiliki oleh badan wajib pajak badan itu sudah habis, maka sudah akan diajukan pilot ke pengadilan niaga. Dan kita sebagai ownernya itu akan aman. Nah, itu perbedaan yang harus diperhatikan secara baik. Jadi ketika usaha kita meningkat, tentu harus diperhatikan bagaimana nanti strateginya. Makanya
ketika modalnya kecil, maka boleh menjadi perseorangan. Tapi udah makin besar harus berpikir bagaimana caranya agar tanggung jawab itu menjadi menyebar, ya seperti itu. Jadi harus di-manage risiko-risiko tersebut. Nah itu pertimbangan-pertimbangan lain apa yang harus kita pilih, apakah badan atau perseorangan. Terakhir tentang BUT atau bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Tentang BUT ini kita tidak akan terlalu banyak membahas, silakan dibaca lebih rinci saja oleh masing-masing. Tapi tentu yang paling berpengaruh adalah tarifnya, karena setiap pajak itu berbeda-beda. Bisa BUT orang luar ke kita ya, tapi kita membuat BUT atau permanent establishment di luar. Jadi kita itu kan sebagai wajib pajak dalam negerinya Indonesia. Jadi ketika kita ke luar negeri, maka berapa pajak yang harus kita bayar nanti di luar negeri itu. Meskipun nanti bisa dikreditkan di Indonesia. Tapi sebagaimana dibahas di mata kuliah pajak internasional, metode yang digunakan oleh negara Indonesia itu ada kemungkinan merugikan kita. Kita sedikit kasih contoh. Misalkan kita punya pajak luar negeri misalkan 100 ya. Kemudian KPLN yang bisa kita kreditkan itu 80. Berarti kita punya rugi 20 yang dikenakan pajak berganda. Nah, ini kan masih ada kemungkinan seperti ini. Gitu ya. Kapan kondisi ini terjadi? Ketika tarif pajak di luar negeri lebih besar daripada tarif pajak yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada tarif pajak di luar negeri lebih dari 22%, maka kemungkinan besar dia akan mengalami kejadian seperti ini. Nah, itu materi kita untuk pemilihan bentuk usaha. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas atau media yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.